Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya, kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini untuk bahagia kita harus gembira. Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan. Dia juga menyempurnakan kebahagiaan. Dia juga membantu kebahagiaan dari luar. Dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Syarat kedua, tulus. Tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Semoga teman-teman yang ikut ngaji tidak putus asa dengan ilmu, tidak apatis, tidak merasa bahwa semua yang kita lakukan ini tidak ada gunanya. Insya Allah kebaikan apapun yang kita lakukan akan juga membuahkan kebaikan. Meskipun mungkin membosankan, meskipun mungkin teman-teman tidak ketemu hasilnya langsung. Kadang-kadang kan kita dengar celetuan-celetuan, alah ngaji sudah berapa puluh tahun yang ini wae. Tidak ada efeknya apa-apa. Ya, ini kalau dalam bahasa filsafat namanya sudah apatis. Semoga tidak putus asa dengan ilmu. Kita tidak tahu bagaimana kemanfaatan dan keberkahan ilmu itu hadir. Yang bisa kita lakukan hanya mengistiqomahi belajar. Itu saja. Baik, bismillah ya, kita mulai. Malam hari ini kita masih ada di tema kebahagiaan. Ini agak berbeda dengan 2 minggu kemarin. Kalau kemarin kita membahasnya lebih realistis, rasional, praktis. Malam hari ini agak berbeda. Ini agak teologis, agak spiritual. Jadi kebahagiaan dengan definisi yang berbeda dengan kemarin-kemarin. Kita masih ada 2 sesi yang dua-duanya coraknya religius, kebahagiaannya. Malam hari ini kita ketemu beliau, Thomas Aquinas, dan minggu depan kita belajar dari Buya Hamka. Baik. Kalau yang dari beliau, Thomas Aquinas ini, dulu kita pernah juga membahas beliau, kalau tidak salah, ketika mengkaji filsafat keadilan. Beliau ini salah satu tokoh besar dari tradisi filsafat skolastik. Seorang dari yang dikenal santo dalam tradisi Katolik. Jadi beliau ini santo, orang suci, dihormati oleh gereja Katolik Roma. Pikiran-pikirannya luar biasa. Beliau termasuk yang menghidupkan satu
aliran yang nanti dikenal sebagai Thomisme. Kalau teman-teman belajar filsafat kok ketemu aliran Thomisme, itu berarti berawal dari gagasan-gagasannya Thomas Aquinas ini. Jadi bukan Tommy siapa, bukan Thomas maksudnya. Nanti bahkan ada Neo-Thomisme. Jadi ini salah satu tokoh berpengaruh, baik dalam tradisi gereja Katolik Romawi maupun dalam tradisi filsafat abad pertengahan yang dikenal sebagai skolastik. Saya tidak detail tentang riwayat hidup beliau, bisa dicek di edisi sebelumnya. Malam hari ini kita langsung saja belajar tentang kebahagiaan menurut beliau. Karena nanti ini agak panjang penjelasannya dan khas gaya skolastik sebagaimana gaya filsafat Islam awal yang peripatetik, itu cara berpikirnya agak sophisticated. Jadi teman-teman malam hari ini agak latihan dipergunakan daya nalarnya ya. Ini kita filsafatan beneran malam hari ini. Jadi mungkin kalau santai-santai langsung ditelan agak sulit, agak pelan-pelan memahaminya, gagasan-gagasan beliau ini. Ada dua karya besar dari beliau. Yang pertama Summa Theologia dan yang kedua Summa Contra Gentiles. Kalau yang pertama ini berisi ajaran-ajaran filsafat ketuhanan, keagamaan, isinya macam-macam, banyak sekali. Di situ teman-teman akan ketemu banyak kutipan-kutipan mulai dari Aristoteles, kemudian Ibnu Rus, Ibnu Sina, bahkan Imam Ghazali juga dikutip di situ, dan banyak tokoh-tokoh lain, termasuk Ibnu Maimun, Maimonides. Ini isinya untuk mereka yang ingin belajar teologi. Jadi banyak membahas tentang ketuhanan, termasuk kebahagiaan. Nah, kalau di buku yang satunya, Summa Contra Gentiles, ini banyak membahas tentang cara berpikir yang menghindari penyimpangan-penyimpangan. Baik, ya silahkan dicari kalau yang tertarik. Cuma, ya itu tadi, gaya skolastik agak mirip kayak gaya peripatetik. Di Summa Theologia itu ya khas skolastik, nanti ada tanya jawabnya. Jadi kalau begini bagaimana? Oh, jawabannya begini dan seterusnya. Oke, kita langsung saja masuk ke gagasan inti beliau tentang kebahagiaan. Meskipun harusnya saya masuk lebih dulu tentang apa itu Allah, apa itu manusia dan lain sebagainya. Tapi saya skip itu, boleh ditengok di edisi Filsafat Keadilan serba sedikit. Karena kalau saya mengawali dari situ, ini panjang sekali sesinya. Kita langsung ke tema utamanya tentang kebahagiaan, yang beliau punya konsep tentang kebahagiaan sempurna atau kebahagiaan puncak. Kita awali ya. Yang pertama, boleh ambil nafas sebentar. Ya, nawaitu sinau ya, lillahi ta'ala. Bismillah, kita awali dari dasar berpikirnya. Kenapa sih penting kita membahas kebahagiaan? Yang pertama, manusia itu sebagai makhluk yang bekerja, bertindak, beraktivitas. Setiap aktivitasnya pasti ada tujuan. Dan kalau kalian cermati, secara umum tujuan dari semua aktivitasmu itu nanti ya jatuhnya untuk kebahagiaan. Boleh kamu cek. Kamu makan, kamu ngaji,
ngaji, kamu jalan-jalan, sampai kalian kuliah. Itu kan pada akhirnya ingin apa? Ingin bahagia. Jadi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Yang tujuan itu pasti jenis kebahagiaan. Entah nanti kebahagiaan level apa, tapi pasti nanti jatuhnya ke situ. Tidak ada tindakan apapun yang tidak bertujuan. Kita makan tujuannya biar kenyang, alasannya karena lapar. Kita ngaji tujuannya biar paham, alasannya karena belum paham, belum ngerti. Selalu akan ada tujuan. Nah, tujuan tadi kalau ditanyakan terus, tujuannya apa, tujuannya apa, tujuannya apa, ya pada akhirnya ketemunya ya kebahagiaan. Jadi ada satu tujuan puncak dalam hidup ini, ya kebahagiaan. Ayo, boleh dirancang. Kita misalnya makan biar kenyang. Kalau kenyang terus ngapain? Ya kalau kenyang kan terus sehat, Pak. Kalau sehat terus ngapain? Kamu kejar terus itu. Kalau tidak stres lo ya. Pertanyaan ini kamu kejar terus kamu biar apa sih, biar apa sih, biar apa. Pada akhirnya akan biar bahagia. Kalau sudah sampai pada biar bahagia, biasanya sudah selesai. Jadi kebahagiaan itu jadi tujuan finalnya. Apapun itu aktivitasmu, termasuk ibadah itu demi Allah, Pak. Kenapa sih kok harus demi Allah? Ya biar saya nyaman, biar saya bahagia, baik dunia maupun akhirat. Jadi manusia itu setiap tindakannya bertujuan, dan puncaknya tujuan itu bahagia. Kenapa disebut puncak? Karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Menikah itu bisa kalian alasan ini, itu, tapi pada akhirnya kan untuk bahagia. Kuliah juga begitu, demi hidup bahagia. Jadi puncaknya tujuan itu bahagia. Baik, nah apakah sama seluruh manusia puncaknya tujuan bahagia? Kalau kata Thomas Aquinas, iya. Kenapa? Ya manusia itu punya kecenderungan dan perangkat hidup yang sama. Variabelnya mungkin beda-beda, tapi arahnya semua sama. Ingin bahagia. Bahkan penjahat sekalipun, dia nyopet atau maling itu. Kalian kok tega-tegonya maling, kenapa? Ingin hidup cukup, Pak. Lah kenapa kalau sudah cukup, ya tetap biar bahagia. Apa ada orang yang secara sengaja biar hidup saya susah, Pak? Ini kan tidak ada. Semua mesti ingin bahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah tujuan puncak dalam hidup ini. Kalau teman-teman ingat, pikiran seperti ini banyak dipengaruhi oleh Aristoteles, yang alirannya namanya eudaimonisme. Jadi aliran kebahagiaan. Wong hidup sekali kok tidak bahagia. Hidup itu ya tujuannya untuk bahagia. Ini asumsi pertama, dasar berpikir yang pertama. Yang kedua, kebahagiaannya Thomas Aquinas, bagi beliau kebahagiaan ini dibahas dalam konteks teologis filosofis. Berarti apa? Yang sehubungan dengan keimanan, sehubungan dengan keberagamaan. Nah, hubungannya apa, Pak? Kebahagiaan dengan teologi, dengan Allah. Ini saya membacanya Allah, ya tidak apa-apa. Ya, tulisannya memang begitu, meskipun mungkin kadang dialeknya beda. Nah, dari Allah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan, dan nanti semua akan kembali padanya. Kita melakukan kebaikan
mencapai kebahagiaan itu ya karena anugerahnya Allah, dan nanti segala kebaikan dan kebahagiaan yang kita peroleh itu ya nanti akan kembali kepadanya. Nah, ini rumus teologisnya. Berarti awal dan akhirnya kebahagiaan itu nanti berhubungan dengan Allah. Ini kebahagiaan yang sejati ya, kalau versinya Thomas Aquinas. Asalnya dari Allah, nanti menjadi sempurna dalam Allah. Tujuan akhirnya juga Allah. Ini kalau ini kita imani, kita percaya begitu, wong kita orang beriman. Kenapa kok bukan pada makhluk selain Allah kita bisa bahagia? Karena makhluk ciptaan hal-hal duniawi itu ya terbatas. Seandainya bisa memberikan kita kebahagiaan, itu ya jangkauannya terbatas. Kalau ingin kebahagiaan yang puncak, yang sempurna, yang sejati, itu ya yang berhubungan dengan Allah. Nah, nanti ada konsepnya sendiri dari beliau. Pokoknya kita yakini dulu. Kalau tadi rasionalnya, kalau ini teologisnya. Nah, kita lanjutkan. Dalam konteks filosofis juga begitu. Kita ini punya dua kemampuan dalam diri kita, kata Thomas Aquinas. Yang pertama kehendak, yang kedua intelek. Intelek, akal budi berarti. Dalam diri kita ada kehendak. Kehendak itu keinginan yang muncul secara fitri dari dalam diri. Itu kehendak. Biasanya dibedakan dengan keinginan. Kalau keinginan itu munculnya karena dorongan dari luar diri. Selama ini kalian menganggap sama ya. Tapi bedanya kalau kehendak dari dalam keluar. Kalau keinginan itu ada dorongan dari luar sehingga kita terus ingin meraihnya. Nah, yang ada dalam diri kita itu kehendak dan intelek. Kehendak itu kan keinginan dari dalam diri, itu yang dicari adalah kebaikan. Kalau intelek yang dicari adalah kebenaran. Nah, kalau di Thomas Aquinas, untuk menemukan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Allah tadi, yang lebih berperan adalah intelek, akal pikiran kita. Nah, ini nanti dasar berpikir yang kedua ini coba kalian ulang-ulang ya, biar paham maksudnya. Jadi yang pertama, awal dan akhirnya kebahagiaan itu ada pada Allah. Yang ditanggapi oleh kemampuan manusia ada kehendak dan intelek. Yang kehendak menginginkan kebaikan, intelek menginginkan kebenaran. Yang lebih mampu menangkap Allah dalam tanda petik, menangkap tadi, itu adalah akal budi dengan berkontemplasi. Kalau kehendak saja belum nyampe. Yang bisa kita menjangkau Allah itu kan dengan akal budi kita, bahwa Allah ada dan kita percaya. Oke, ini dasar berpikir kedua. Ini sebenarnya belum masuk ke pandangannya tentang kebahagiaan, masih dasar-dasarnya. Kamu sudah habis energimu memahami tadi ya. Tak bikin tegang sengaja biar puyeng. Yang ketiga, wis ini mulai agak gampang-gampang. Kebahagiaan menurut Thomas Aquinas itu ada dua. Yang pertama kebahagiaan sempurna, beatitudo, dan kebahagiaan tidak sempurna, felicitas. Kebahagiaan sempurna itu istilahnya Thomas Aquinas adalah vision beatitude. Ini menarik, nanti kalian akan paham tentang apa itu vision beatitude kalau kalian ngerti konsep tasawuf tentang ma'rifat.
atau mukasyafah. Ini enaknya ngerti macam-macam ya. Jadi kalau baca langsung tidak paham, tapi kalau begitu dijajarkan dengan konsep yang lain yang kamu sudah paham, kalian akan lebih mudah menangkapnya. Jadi vision beatitude, yang itu kebahagiaan sempurna, puncaknya kebahagiaan, itu ya visi yang membahagiakan tentang ketuhanan. Nanti ada uraian panjang tentang itu. Malam hari ini kita menjelaskan dua ini, kebahagiaan sempurna dan tidak sempurna. Ada kebahagiaan tidak sempurna, yaitu felicitas. Ini kebahagiaan yang kita kejar dengan nalar, kita kejar dengan kebaikan. Kebahagiaan yang kita rasakan di dunia ini saat ini, itu kan kita kejar dengan dua jalan, dengan akal budi kita dan dengan kebajikan. Baik kebajikan tradisional maupun kebajikan teologis. Kebajikan tradisional itu yang bisa kita jangkau dengan akal budi, kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, persahabatan, atau kebajikan teologis yang sumbernya agama. Secara umum isinya 3: iman, harapan, dan cinta. Baik. Jadi paling tidak sekarang tahu ya, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kebahagiaan itu. Nanti penjelasannya lebih gamblang di uraian selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai. Kalau tadi asumsi-asumsinya, sekarang menjawab pertanyaan, apa sih kebahagiaan itu? Jadi memang kalau bahasa Latinnya felicitas, bahasa Yunaninya eudaimonia. Kebahagiaan itu kalau di Summa Theologica nanti ada beberapa definisinya. Minimal ini, kita lihat secara bahasa artinya pemuasan keinginan untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Atau ada definisi setara, kepuasan subjektif atau perasaan puas yang dialami individu di mana keinginannya berhenti. Kenapa keinginannya berhenti? Karena sudah terpenuhi. Itu bahagia. Misalnya, saya haus, terus minum, ingin minum, terus saya minum, bismillah. Lega sekarang, saya tidak ingin minum lagi. Ini jenis kebahagiaan. Nah, contohnya itu. Kalau tidak dicontohi kamu bingung baca definisinya dok. Ada lagi definisi sukacita yang real. Ketika seseorang memiliki kebaikan yang dia rindukan. Jadi cirinya kalau yang definisi ketiga ini sukacitanya. Kalau yang kedua tadi kepuasannya. Kenapa sukacita? Keinginanku, kerinduanku terpenuhi. Tujuanku terpenuhi. Itu orang bahagia sudah. Ini pengertian-pengertian dasarnya. Lanjut. Cirinya. Ini yang teori-teori tetap kalian harus mengulang nanti ya. Diulang, didengarkan lagi. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Ciri utamanya bahagia tadi kan rasa puas, rasa lega, rasa senang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Itu yang disebut subjektif.
Ngaji ini berat karena perjuangan, karena kamu merasa harus berjuang, harus punya ilmu, wajib terus kamu ngaji, ataukah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu kan kalian bisa beda-beda. Jadi mungkin bagi yang menganggap ini menyenangkan, menggembirakan, dia sumber kebahagiaan. Ngaji ini, ngajinya saja kebahagiaan. Tapi ada yang mungkin masih besok bahagianya, Pak. Ini masih perjuangan, Pak. Berbeda ternyata, meskipun ngajinya sama. Tetapi keinginan untuk bahagianya objektif, universal. Maka ya subjektif, ya objektif. Kemudian kebahagiaan itu bukan sarana atau alat untuk mencapai tujuan, tapi dia hanya tujuan saja. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, bahagia itu bukan demi sesuatu yang lain lagi. Kalau sudah sampai titik bahagia ya sudah. Jadi tidak ada lagi yang dituju selanjutnya. Dia adalah terminal terakhir. Yang ketiga, kenapa kebahagiaan itu diinginkan? Karena dalam kebahagiaan dipersepsikan terdapat kebaikan. Kenapa kok saya minum tadi? Karena saya menganggap di balik minum ada kebaikannya, yaitu saya jadi lebih sehat. Kenapa kalian ngaji? Karena kalian tahu di balik ngaji ada kebaikannya. Semua yang ditarget orang yang namanya kebahagiaan, di balik itu pasti ada nilai yang dia persepsi sebagai kebaikan. Kalian mungkin bahagiamu karena apa? Wis kamu boleh sebut. Ingin apa kamu boleh sebut. Kan pasti di balik tujuan yang menurutmu membuatmu bahagia itu kan ada nilainya. Kira-kira menikah membuatmu bahagia, Pak? Iya, Pak. Kenapa? Karena di balik pernikahan ada nilai kebersamaan, ada nilai melanjutkan generasi, ada nilai fitrah, dan lain sebagainya. Jadi di balik kebahagiaan ada nilai. Dan nanti menurut Thomas Aquinas, oleh karena itu kebahagiaan tertinggi pasti dia mengandung kebaikan tertinggi. Dan siapa lagi kebaikan tertinggi kalau bukan Allah? Berarti kebahagiaan tertinggi juga hanya bisa kita temukan dalam Allah. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Baik, teori-teorinya sudah. Sekarang kita lihat pengembangan teorinya untuk menuju kebahagiaan sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya. Kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia? Gembira atau sukacita. Sukacita ini lengkap, kata beliau. Sukacita itu menjadi wadah kebahagiaan, dia juga menyempurnakan kebahagiaan, dia juga membantu kebahagiaan dari luar, dan dia sekaligus menyertai kebahagiaan. Orang yang ingin bahagia ya harus gembira. Orang yang mendapatkan kebahagiaan harus gembira. Kebahagiaan itu jadi sempurna kalau kita gembira. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Sukacita. Nah, maka dulu kita pernah belajar Imam Hasan Al-Basri itu cirinya orang baik itu apa? Orang yang selalu tersenyum karena dia gembira.
Dan orang baik kan pasti orang yang bahagia karena dia selalu melakukan kebaikan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Orang bahagia itu gembira, baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Kan ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit. Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu, ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa, sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan.
Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia, kalian harus gembira, jujur tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna.